Kisah ini bermula dari sebuah malam yang sangat dingin. Malam di mana kabut turun begitu tebal hingga menyelimuti aspal jalanan yang sepi. Nama saya adalah Bayu. Saya hanyalah seorang pria biasa yang malam itu sedang dalam perjalanan pulang. Namun, takdir berkata lain. Ketika lampu depan mobil saya menangkap bayangan hitam yang melintas tiba-tiba, suara decit rem memekakkan telinga, disusul dentuman keras yang mengakhiri segalanya dalam kegelapan. Saat saya membuka mata, bau pertama yang menusuk hidung saya adalah aroma karbol yang sangat tajam. Aroma khas rumah sakit. Pandangan saya kabur, namun saya tahu saya sedang berbaring di atas brankar yang sedang didorong dengan tergesa-gesa. "Tolong, saya di mana?" bisik saya lirih. Suara saya parau, seolah tenggorokan saya tersumbat oleh pasir kering. Tidak ada jawaban, yang saya dengar hanyalah bunyi roda brankar yang berdecit ritmis di atas lantai marmer yang dingin. Krit, krit, krit. Bunyinya menggema di sepanjang lorong yang tampak tak berujung. Saya mencoba menoleh ke samping, melihat siapa yang mendorong saya. Disitulah jantung saya seakan berhenti berdetak. Orang-orang yang mendorong saya mengenakan jubah operasi berwarna hijau tua. Namun, mereka tidak terlihat seperti manusia. Dari balik masker bedah yang mereka kenakan, saya melihat kurat-kurat kulit yang tidak wajar. Kulit mereka pucat, hampir transparan, dengan urat-urat berwarna hitam yang berdenyut-denyut. Mata mereka, oh Tuhan, mata mereka tidak memiliki pupil. Hanya lubang hitam kelam yang memancarkan hawa dingin yang luar biasa. "Persiapkan ruang operasi nomor 7. Suara itu terdengar bukan seperti suara manusia. Suaranya berat, parau, dan bergetar, seperti gesekan dua lempengan logam yang berkarat. Saya mencoba berteriak, tapi tubuh saya kaku. Saya merasa seolah-olah disuntik dengan cairan yang membekukan otot-otot saya. Saya hanya bisa menatap langit-langit, lorong rumah sakit ini. Lampu-lampu neon di atas saya berkedip-kedip gelisah. Setiap kali lampu itu mati selama sepersekian detik, saya melihat bayangan-bayangan makhluk mengerikan bergelantungan di sudut plafon, mengawasi saya dengan air liur yang menetes. Tolong jangan operasi saya," rintih saya lagi. Kali ini, air mata saya mulai mengalir. Seorang perawat atau setidaknya makhluk yang menyerupai perawat mendekat ke arah telinga saya. Dia tidak memiliki hidung, hanya dua lubang kecil yang mengeluarkan uap dingin. Dia berbisik dengan nada yang membuat bulu kuduk saya berdiri tegak. "Jangan takut, hama kecil. Tubuhmu akan sangat berguna untuk menjaga mesin tetap berputar." "Hama? Apa maksudnya? Saya ini manusia. Saya punya keluarga. Saya punya kehidupan." Mengapa dia memanggil saya dengan sebutan yang begitu rendah? Brankar itu akhirnya berhenti di depan sebuah pintu besi ganda yang besar. Di atas pintu itu ada tulisan yang menyala merah, temaram, "Unit Pemulihan Energi." Namun, di mata saya yang mulai berhalusinasi karena rasa takut, tulisan itu seolah berubah menjadi tempat pembantaian. Pintu terbuka dengan suara dentuman yang berat. Di dalam ruangan itu, suasananya jauh lebih mengerikan. Tidak ada peralatan medis modern yang biasa kita lihat. Yang ada hanyalah tangki-tangki besar berisi cairan berwarna jingga pekat. Selang-selang raksasa yang berdenyut seolah-olah sedang menghisap sesuatu, dan bau amis darah yang bercampur dengan bau minyak mesin yang menyengat. Salah satu dokter, makhluk yang paling tinggi di antara mereka, berjalan mendekati saya. Dia memegang sebuah alat yang tampak seperti gergaji mesin, namun dengan mata pisau yang bercahaya biru elektrik. "Waktunya penyulingan," ucap makhluk itu.
Saya meronta dengan sisa-sisa tenaga yang saya miliki. Tolong, siapapun, jangan operasi saya. Saya bukan hama, saya manusia. Jeritan saya hanya memantul di dinding-dinding dingin rumah sakit itu, menjadi gema yang tak bermakna bagi makhluk-makhluk monster di hadapan saya. Dokter makhluk tinggi itu berhenti tepat di samping kepala saya. Matanya yang hitam lega menatap saya tanpa emosi, seolah-olah saya hanyalah sepotong kayu yang siap dibelah. Bau busuk dari napasnya tercium kuat, sebuah perpaduan antara daging busuk dan oli mesin yang terbakar. Berhenti meronta, hama, desisnya. Suaranya seakan masuk langsung ke dalam otak saya, melangkahi telinga saya begitu saja. Energi yang kau hasilkan dari rasa takut ini sangat murni. Kau akan menjadi bahan bakar yang sangat baik untuk kota kami. Saya mencoba menggerakkan jari tangan saya. Hanya jempol kiri yang bisa bergerak sedikit. Saya meraba-raba pinggiran brancar yang dingin, mencari sesuatu, apapun, untuk membela diri. Tangan saya menyentuh sesuatu yang tajam, sebuah alat bedah yang tertinggal di atas baki besi di samping tempat tidur saya. Dengan gerakan yang sangat lambat dan menyakitkan, saya mencoba menyembunyikannya di balik telapak tangan saya yang kaku. Bawa dia ke meja penyulingan utama, perintah sang dokter monster itu. Dua makhluk lain, yang lebih kecil namun dengan tangan yang memiliki jari-jari sangat panjang dan runcing, mulai mengangkat tubuh saya. Saya merasa ringan, seolah-olah masa tubuh saya sudah tidak ada lagi. Mereka meletakkan saya di atas sebuah meja logam yang permukaannya dipenuhi dengan lubang-lubang kecil, mirip seperti saringan. Di atas kepala saya, sebuah lampu besar menyala. Namun cahayanya bukan putih atau kuning, melainkan cahaya ungu yang sangat menyilaukan. Cahaya itu seakan menembus kulit saya, memperlihatkan aliran darah di bawah kulit yang kini berubah warna menjadi biru keabu-abuan. Kenapa saya terisak? Kenapa kalian melakukan ini? Saya punya istri, saya punya anak yang sedang menunggu di rumah. Saya bukan hama. Di atas kepala saya, sebuah lampu besar menyala. Namun cahayanya bukan putih atau kuning, melainkan cahaya ungu yang sangat menyilaukan. Cahaya itu seakan menembus kulit saya, memperlihatkan aliran darah di bawah kulit yang kini berubah warna menjadi biru keabu-abuan. Kenapa saya terisak? Kenapa kalian melakukan ini? Saya punya istri, saya punya anak yang sedang menunggu di rumah. Saya bukan hama. Hati saya hancur seketika. Zona pembiakan. Apa yang dia bicarakan? Ingatan saya tentang kecelakaan mobil tadi mulai terasa kabur. Apakah itu benar-benar kecelakaan? Atau itu adalah cara mereka menjaring saya? Tiba-tiba, salah satu selang besar dari langit-langit turun dengan sendirinya. Ujung selang itu memiliki jarum raksasa yang berputar pelan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana jarum itu perlahan-lahan mendekat ke arah dada saya. Tidak, tolong, saya berbisik lirih. Mulai proses ekstraksi cairan kehidupan, perintah sang dokter tinggi. Saat jarum itu hampir menyentuh kulit dada saya menggunakan seluruh tenaga yang tersisa di tangan kiri saya. Saya menghujamkan alat tajam yang tadi saya curi ke arah lengan makhluk perawat yang berdiri paling dekat. Shred. Bukannya darah merah yang keluar, melainkan cairan hitam kental yang mengeluarkan bau belerang yang sangat menyengat. Makhluk itu menjerit, sebuah jeritan melengking yang sanggup memecahkan gendang telinga manusia. Para dokter monster itu tersentak mundur karena tidak menyangka si hama ini akan melawan. Dalam kepanikan sesaat itu, saya berhasil menggulingkan tubuh saya jatuh dari meja operasi. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di seluruh tubuh saya.
Saat punggung saya menghantam lantai yang dingin, saya merangkak, menyeret kaki saya yang masih mati rasa, menuju ke arah pintu besi yang tadi saya lewati. Di luar lorong, suasana semakin mencekam. Suara sirine mulai meraung-raung di seluruh rumah sakit. Tapi bunyinya bukan seperti sirine ambulans yang biasa kita dengar. Bunyinya lebih mirip seperti raungan binatang buas yang sedang lapar. Hama itu melarikan diri. Tutup semua akses lorong 7. Suara itu menggema dari pengeras suara di dinding. Saya terus merangkak, bersembunyi di balik bayang-bayang lemari-lemari besi yang berjejer di koridor. Saat itulah saya melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di balik pintu kaca, salah satu ruangan yang saya lewati. Di dalam ruangan itu, ada puluhan, mungkin ratusan manusia lain. Mereka digantung terbalik dengan selang-selang tertancap di sekujur tubuh mereka. Wajah mereka kosong, mata mereka terbuka lebar, namun tidak melihat apa-apa. Mereka terlihat seperti hewan ternak yang sedang diproses di rumah jagal. Tiba-tiba, sebuah tangan besar dan dingin mencengkeram pergelangan kaki saya. Mau lari kemana, wahai bahan bakar? Saya tersentak. Rasa dingin dari cengkeraman itu seolah-olah membekukan sumsum tulang saya. Saya menoleh ke belakang dengan sisa tenaga yang ada. Itu adalah salah satu dari makhluk penjaga yang tubuhnya lebih kekar dengan pakaian yang tampak seperti kulit manusia yang dijahit kasar. "Lepaskan saya!" teriak saya sambil menendang-nendang dengan kaki yang lain. Dengan kekuatan yang tidak masuk akal, makhluk itu menarik saya kembali ke arah lorong yang terang benderang. Saya berpegangan pada tiang besi di samping dinding. Kuku-kuku saya mencakar cat dinding yang mengelupas hingga berdarah. Di saat yang kritis itu, sebuah keajaiban terjadi. Salah satu tangki besar di dekat kami tiba-tiba meledak. Mungkin karena alat tajam yang tadi saya gunakan telah memotong jalur distribusi cairan hitam itu. Duar. Cairan hitam kental menyembur kemana-mana mengenai makhluk penjaga itu. Dia melepaskan cengkeramannya dan mengerang kesakitan saat cairan itu tampak membakar kulit transparannya. Saya tidak membuang waktu. Saya bangkit berdiri. Meskipun kaki saya gemetar seperti bayi yang baru belajar berjalan, saya berlari menjauhi ruang operasi, masuk ke dalam lorong yang lebih gelap. Di sini, lampu-lampu neon tidak lagi berkedip, melainkan mati total. Saya hanya mengandalkan cahaya merah dari lampu darurat yang redup. Setiap kali saya melewati pintu-pintu ruangan, saya mendengar suara bisikan, "Tolong, kami." Akhiri ini, dingin, sangat dingin. Suara-suara itu adalah suara manusia. Ribuan jiwa yang terjebak dalam pabrik energi mengerikan ini. Saya sampai di sebuah persimpangan. Di dinding sebelah kanan, ada sebuah peta rumah sakit yang sudah kusam dan tertutup debu. Saya mencoba membacanya dengan cepat. Mata saya tertuju pada sebuah tulisan. Lift menuju permukaan. Permukaan. Saya harus ke sana, gumam saya. Namun, saat saya hendak melangkah menuju lift itu, langkah saya terhenti. Di ujung lorong, berdiri sesosok makhluk yang sangat berbeda. Dia tidak memakai jubah operasi. Dia memakai setelan jas rapi. Namun, wajahnya wahanja rata. Tidak ada mata. Tidak ada mulut, hanya kulit halus yang menutupi seluruh tengkoraknya. Di tangannya, dia memegang sebuah tongkat perak yang mengeluarkan bunyi detak jam yang sangat keras. Tik, tok, tik, tok, tik, tok. Kau adalah unit yang sangat keras kepala, Bayu. Suara itu muncul di dalam kepala saya. Lebih jernih dan lebih berwibawa daripada dokter-dokter sebelumnya. Kenapa kau menolak takdirmu?
Kau diciptakan untuk memberi kehidupan pada dunia yang baru ini. Tanpa kalian, mesin-mesin kami akan mati, dan kegelapan akan menelan segalanya. Aku tidak peduli dengan duniamu, teriak saya histeris. Aku punya kehidupan sendiri, aku bukan benda. Makhluk berjas itu berjalan mendekat. Setiap langkahnya tidak mengeluarkan suara di lantai. Namun bunyi detak dari tongkatnya terasa seperti pukulan palu di jantung saya. Kehidupanmu yang kau ingat itu hanyalah simulasi, Bayu. Ingatan tentang istri, anak, dan kecelakaan mobil itu hanyalah kode yang kami tanamkan agar hormon dalam tubuhmu tetap stabil. Manusia yang bahagia menghasilkan energi yang lebih manis. Namun manusia yang ketakutan, itu menghasilkan tenaga yang sangat besar. Dunia saya terasa runtuh. Simulasi? Jadi semua kenangan manis saya bersama keluarga saya hanyalah kebohongan. Rasa sakit di hati saya saat ini jauh lebih hebat daripada luka fisik di tubuh saya. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin, saya berteriak sambil menutup telinga. Tiba-tiba, makhluk itu mengangkat tongkatnya. Cahaya biru memancar dari ujung tongkat itu dan menghantam tubuh saya. Saya terlempar ke belakang, menabrak pintu lift yang tertutup. Pintu lift itu penyok akibat benturan tubuh saya. Dalam keadaan setengah sadar, saya melihat pintu lift itu terbuka perlahan. Saya merangkak masuk ke dalam, menekan tombol apa saja dengan membabi buta. Pintu lift menutup tepat saat makhluk berjas itu sampai di depan saya. Lift itu bergerak naik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Perut saya terasa mual. Saya berharap di atas sana ada jalan keluar. Saya berharap ada langit biru, matahari, dan orang-orang yang benar-benar manusia. Namun, saat lift itu akhirnya berhenti dan pintunya terbuka, apa yang saya lihat membuat saya ingin segera mati saja. Pintu lift terbuka dengan dentuman logam yang berat. Saya merangkak keluar, mengharapkan udara segar dan hangatnya sinar matahari yang menyentuh kulit. Namun, yang menyambut saya bukanlah dunia yang saya kenali. Saya berdiri di atas sebuah balkon beton yang sangat tinggi. Di bawah saja bukan jalan raya dengan mobil-mobil yang berlalu lalang, melainkan sebuah lautan besi. Ribuan bangunan hitam berbentuk menara menjulang tinggi, menembus awan yang berwarna ungu pekat. Tidak ada pohon, tidak ada burung. Yang ada hanyalah kabel-kabel raksasa yang melintang di antara gedung-gedung itu, berdenyut dengan cahaya biru elektrik yang mengerikan. Ini bukan rumah saya, bisik saya dengan suara yang hilang tertiup angin kencang. Langit di atas sana tidak menampakkan matahari. Sebagai gantinya, ada sebuah lingkaran raksasa yang berputar pelan, memancarkan cahaya dingin yang pucat. Itu adalah mesin. Sebuah mesin raksasa yang menutupi seluruh atmosfer bumi. Saya menoleh ke belakang, ke arah lift yang tadi membawa saya naik. Di sana, tertulis sebuah papan nama tembaga yang sudah berkarat. Unit pengolahan biomasa Distrik 7. Di bawahnya, ada logo yang sangat saya kenali. Logo Rumah Sakit Umum Daerah, tempat saya seharusnya dirawat. Namun, logo itu kini digabungkan dengan simbol sirkuit mesin. Tiba-tiba, sebuah suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Sebuah kapal terbang tanpa sayap, berbentuk seperti ubur-ubur logam, melintas di dekat balkon tempat saya berdiri. Dari bawah kapal itu, menjuntai ribuan rantai besi yang mengikat peti-peti logam. Di dalam salah satu peti yang terbuka sedikit, saya melihat sesuatu yang membuat lutut saya lemas. Di sana, ada tumpukan tubuh manusia. Mereka pucat, kurus, dan tidak berpakaian. Mereka ditumpuk begitu saja seperti barang rongsokan. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan dunia ini?
Saya berjalan tertatih-tatih di sepanjang balkon itu, mencari tangga atau jalan turun. Namun, di setiap sudut, saya melihat kamera-kamera pengawas berbentuk bola mata organik yang terus mengikuti gerakan saya. Lampu merah kecil di tengah bola mata itu berkedip, seolah-olah sedang mengirimkan data lokasi saya. Hama terdeteksi di sektor luar. Suara robotik menggema dari menara-menara di sekitar saya. Proses penangkapan kembali dimulai. Saya panik. Saya berlari menuju sebuah pintu darurat di ujung balkon. Saat saya membukanya, saya berada di sebuah ruangan luas yang penuh dengan layar monitor. Di sana, ribuan layar menampilkan wajah-wajah manusia. Ada yang sedang tertawa, ada yang sedang makan bersama keluarga, ada yang sedang tidur nyenyak. Saya mendekat ke salah satu layar. Itu adalah saya. Di layar itu, saya terlihat sedang duduk di sebuah taman bersama seorang wanita cantik dan seorang anak laki-laki kecil. Kami sedang tertawa bahagia. Itu istri saya. Itu putra saya, Arka. Saya berteriak sambil menyentuh layar dingin itu. Namun, saat saya memperhatikan lebih dekat, saya melihat kabel-kabel halus tertancap di belakang leher versi diri saya yang ada di layar. Setiap kali saya di dalam layar itu tertawa, sebuah indikator di samping monitor menunjukkan angka kenaikan energi. Ini semua bohong. Tangis saya pecah. Mereka tidak nyata. Aku tidak nyata. Tiba-tiba, pintu di belakang saya jebol. Makhluk berjas tanpa wajah itu muncul kembali. Kali ini diikuti oleh sekumpulan robot penjaga yang memiliki kaki-kaki panjang seperti laba-laba. Kau melihatnya sendiri sekarang, Bayu. Suara makhluk tanpa wajah itu menggema. Kebahagiaanmu adalah baterai kami. Dan sekarang, karena kau sudah bangun dari simulasi, tubuhmu tidak lagi berguna untuk menghasilkan energi kebahagiaan. Kau hanya bisa digunakan sebagai bahan bakar mentah. Lebih baik aku mati daripada menjadi bagian dari mesin kalian, teriak saya. Saya berbalik dan berlari menuju pagar balkon. Saya melihat ke bawah, ke arah kegelapan yang tak berujung di antara menara-menara besi itu. Jika saya melompat, semuanya akan berakhir. Tidak akan ada lagi operasi. Tidak ada lagi penyulingan. Tidak ada lagi kebohongan. Namun, makhluk berjas itu hanya berdiri diam. Dia tidak mencoba mengejar saya. Silakan melompat, Bayu, ucapnya tenang. Di bawah sana, ada jaring energi yang akan menangkapmu sebelum kau menyentuh tanah. Kami tidak membiarkan 1 gram pun bahan organik terbuang sia-sia. Saya berdiri di tepi balkon. Angin kencang menerpa wajah saya, membawa aroma logam terbakar dan bau kimia yang memualkan. Kata-kata makhluk berjas itu terngiang-ngiang di kepala saya seperti kutukan. Tidak ada 1 gram pun bahan organik yang terbuang sia-sia. Saya melihat ke bawah, ke arah kegelapan abadi. Di bawah sana, benar saja, samar-samar saya melihat jaring-jaring cahaya tipis berbentuk heksagon yang menyelimuti sela-sela menara. Itu bukan jaring pengaman untuk menyelamatkan nyawa. Itu adalah jaring penangkap mangsa. Kenapa kalian tidak membiarkan kami mati dengan tenang? Teriak saya ke arah makhluk tanpa wajah itu. Makhluk itu memiringkan kepalanya sedikit. Sebuah gerakan yang sangat tidak manusiawi. Kematian adalah konsep kuno. Bayu, di zaman ini, kematian adalah pemborosan. Energi tidak bisa dimusnahkan. Ia hanya bisa diubah bentuknya. Dan kalian, umat manusia, adalah bentuk energi yang paling efisien yang pernah ada. Dia melangkah maju. Detak tongkatnya kini terdengar lebih cepat. Tik-tok, tik-tok. Dulu,
Nenek moyangmu membakar batu bara dan minyak bumi untuk menyalakan lampu. Lanjutnya, sekarang kami membakar emosi dan biologi kalian untuk menjaga peradaban tetap bernapas. Tidakkah kau merasa bangga? Kau adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pria yang pulang kerja. Saya merasa mual. Kebanggaan. Dia bicara tentang kebanggaan saat jutaan manusia dijadikan baterai hidup. Tiba-tiba, salah satu robot laba-laba di belakangnya melompat ke arah saya. Refleks saya yang masih dipicu oleh ketakutan luar biasa membuat saya menghindar ke samping. Robot itu mendarat di pagar balkon. Kaki logamnya yang runcing menancap dalam ke beton. Saya berlari kembali ke dalam ruangan layar monitor. Saya harus menghancurkan ini semua. Jika saya tidak bisa bebas, setidaknya saya bisa menghentikan kebohongan ini. Saya mengambil sebuah kursi besi berat yang ada di sudut ruangan dan menghantamkannya ke layar yang menampilkan wajah istri dan anak saya. Biar kaca layar itu pecah, mengeluarkan percikan api biru. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat layar itu hancur, saya tidak mendengar suara ledakan elektronik. Saya mendengar suara jeritan wanita yang sangat saya kenali. "Bayu, tolong aku." Suara itu keluar dari balik kabel-kabel yang terputus. Saya tertegun, jantung saya serasa diremas tangan raksasa. "Arka, Sari," panggil saya, gemetar. Makhluk berjas itu masuk ke ruangan dengan tenang. Seolah-olah kerusakan yang saya buat tidak berarti apa-apa. "Kau baru saja memutus jalur nutrisi untuk unit subjek nomor 4212. Istrimu dalam simulasi itu sekarang sedang mengalami kematian otak karena kau menghancurkan terminalnya." Saya jatuh terduduk. Tangan saya gemetar hebat. Tidak mungkin. Kalian bilang itu hanya simulasi. Simulasinya digital, tapi tubuhnya nyata. "Bayu," desis makhluk itu. "Dia berada di tangki sebelahmu, di ruang operasi tadi. Dengan menghancurkan layar ini, kau baru saja membunuhnya secara fisik." Rasa bersalah yang teramat sangat menghantam dada saya. Saya berteriak sekeras-kerasnya, sebuah teriakan yang penuh dengan penderitaan manusia yang paling dalam. Makhluk-makhluk ini, mereka bukan sekadar monster. Mereka adalah iblis yang menggunakan cinta kami sebagai senjata untuk menyiksa kami. Selesaikan ini, perintah makhluk berjas itu kepada para penjaga. Bawa dia kembali ke ruang penyulingan. Kali ini, jangan gunakan bius. Rasa sakit karena kehilangan akan membuat kualitas energinya mencapai puncak tertinggi. 3 robot laba-laba mengepung saya. Ujung-ujung kaki mereka yang tajam mulai mengeluarkan aliran listrik. Saya melihat ke arah pecahan kaca di lantai, melihat pantulan wajah saya sendiri yang kini tampak sangat tua dan hancur. Namun, di antara puing-puing layar yang hancur, saya melihat sesuatu. Sebuah lubang kecil di lantai, sebuah saluran pembuangan darurat yang mungkin digunakan untuk membuang limbah cair. Lubangnya kecil, tapi mungkin cukup untuk tubuh saya yang sudah semakin kurus ini. Tanpa pikir panjang, saya melompat ke arah lubang itu saat robot-robot itu menerjang. Saya meluncur jatuh ke dalam lubang itu. Tubuh saya menghantam dinding pipa logam yang licin dan berlendir. Suara dentuman dari robot laba-laba di atas sana terdengar menjauh, digantikan oleh suara deru air dan mesin yang beresonansi di dalam pipa ini. Wash! Saya meluncur dengan kecepatan tinggi. Pipa ini sangat sempit, membuat bahu saya tergores dan kulit saya terasa perih karena gesekan. Namun, saya tidak peduli. Lebih baik saya hancur di dalam pipa pembuangan ini daripada kembali ke meja operasi terkutuk itu.
Tiba-tiba, pipa itu menikuk tajam ke bawah. Saya terjatuh bebas selama beberapa detik sebelum akhirnya mendarat di dalam sebuah kolam cairan yang kental dan hangat. Plung! Saya terbatuk-batuk, mencoba menghirup udara. Namun, udara di sini sangat tipis dan berbau seperti besi berkarat. Cairan ini warnanya merah temaram di bawah cahaya lampu darurat yang remang-remang. Saat saya mencoba berdiri, tangan saya menyentuh sesuatu yang lunak di dasar kolam. Saya meraba-raba, dan saat mata saya mulai terbiasa dengan kegelapan, saya menjerit tertahan. Dasar kolam ini penuh dengan sisa-sisa, potongan-potongan pakaian, sepatu yang sudah hancur, dan tulang belulang yang sudah dibersihkan dari dagingnya. Ini adalah tempat pembuangan limbah organik. Tempat di mana sisa-sisa manusia yang sudah habis energinya dibuang begitu saja, seperti sampah dapur. Tolong, siapapun. Suara bisikan terdengar dari sudut ruangan. Saya menoleh dengan waspada. Di sana, di balik tumpukan pipa-pipa besar, duduk sesosok makhluk yang nyaris tidak menyerupai manusia. Tubuhnya kurus kering, kulitnya menempel erat pada tulang rusuknya, matanya cekung dan besar. Namun yang paling mengerikan adalah bagian belakang kepalanya yang terhubung dengan selang plastik panjang yang masuk ke dalam dinding. Kau siapa? Tanya saya gemetar. Aku, unit nomor 918, bisiknya. Suaranya seperti gesekan kertas amplas. Atau dulu, namaku adalah Diar Gunawan. Aku dulu bekerja di rumah sakit ini. Sebelum mereka datang, saya mendekat perlahan, mengabaikan rasa jijik pada cairan merah yang merendam kaki saya. Dokter, jadi tempat ini benar-benar rumah sakit daerah dulu? Lelaki tua itu tertawa kering, sebuah tawa yang berakhir dengan batuk berdarah. Dulu, ratusan tahun yang lalu, mereka datang dari langit bukan untuk menjajah dengan senjata, bayu. Mereka datang dengan janji kemajuan medis. Mereka menawarkan keabadian, kesembuhan dari segala penyakit. Dia terengah-engah, mencoba mengatur napasnya yang pendek. Manusia dengan bodohnya menerima teknologi mereka. Kami mengizinkan mereka memasang implan di otak kami, di tubuh kami, dan perlahan-lahan rumah sakit berubah menjadi pabrik. Dokter berubah menjadi monster. Dan kita berubah menjadi komoditas. Saya jatuh berlutut di hadapannya. Lalu, kenapa kau masih di sini? Kenapa kau tidak menjadi bahan bakar? Karena aku adalah kegagalan, jawabnya sambil menunjuk selang di kepalanya. Otakku menolak simulasi mereka. Aku tidak bisa memimpikan kebahagiaan. Aku hanya bisa melihat kenyataan pahit ini. Bagi mereka, manusia yang tidak bisa bermimpi adalah limbah yang tidak efisien. Mereka membiarkanku di sini, membiarkan selang ini menghisap sisa-sisa sumsum tulangku sampai aku benar-benar habis. Tiba-tiba, suara langkah kaki logam terdengar dari koridor di luar ruangan pembuangan ini. Cahaya senter biru menyapu dinding-dinding yang kusam. Mereka datang, bisik Diar Gunawan dengan mata yang membelalak ketakutan. Cepat, masuk ke dalam tangki pembersihan di sebelah sana. Itu adalah satu-satunya jalan menuju ruang mesin utama. Jika kau bisa menghancurkan inti energinya, semua simulasi ini akan berhenti. Semua manusia akan terbangun. Tapi bagaimana denganmu? Tanya saya. Aku sudah mati sejak lama, Bayu. Pergilah, jadilah satu-satunya hama yang berhasil merusak mesin mereka. Saya melihat ke arah tangki yang dia tunjuk. Itu adalah sebuah tabung besar yang penuh dengan uap panas. Tanpa berpikir panjang, saya berlari ke sana,
saat pintu ruangan itu didobrak paksa oleh para penjaga bertopeng monster. "Berhenti! Unit 4212!" teriak mereka. Saya melompat ke dalam uap panas itu. Tepat saat sebuah tembakan energi biru melesat melewati kepala saya. Uap panas itu menyergap seluruh pori-pori kulit saya. Rasanya seperti dibakar hidup-hidup. Namun anehnya, kesadaran saya justru semakin tajam. Saya merangkak di dalam saluran sempit yang penuh dengan uap tersebut. Mengikuti petunjuk Dear Gunawan, di bawah saya bisa merasakan getaran hebat. Getaran yang berasal dari jantung peradaban monster ini. Dung, dung, dung. Suaranya bukan seperti mesin biasa. Suaranya lebih mirip detak jantung raksasa yang terbuat dari baja. Setelah merangkak selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, saya sampai di ujung saluran. Saya menendang penutup besi kecil di depan saya dan terjatuh ke sebuah ruangan yang sangat luas. Mata saya terbelalak. Di tengah ruangan itu ada sebuah tabung kaca raksasa yang tingginya mungkin mencapai puluhan meter. Di dalam tabung itu bukan mesin yang saya lihat, melainkan sebuah otak raksasa yang berdenyut-denyut terendam dalam cairan berwarna emas. Ribuan selang-selang kecil terhubung dari otak itu menuju ke seluruh penjuru ruangan. Saya menyadari satu hal yang mengerikan. Ini adalah inti energi. Otak ini adalah kumpulan dari jutaan kesadaran manusia yang telah didaur ulang. Mereka tidak hanya diambil energinya, tapi jiwa dan pikiran mereka disatukan untuk menjadi prosesor raksasa yang mengendalikan dunia ini. Indah, bukan? Saya tersentak dan berbalik. Di sana, di atas balkon pemantau, berdiri dokter tinggi yang tadi hampir membedah saya. Dia tidak lagi memakai masker bedahnya. Wajah ternyata tidak memiliki kulit sama sekali. Hanya otot-otot merah yang berkedut dan rahang logam yang berkilat. Inilah puncak evolusi, ucap sang dokter monster itu. Manusia selalu ingin bersatu, ingin saling memahami. Kami mewujudkannya. Di dalam inti ini, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi rahasia. Semua manusia yang sudah kami proses menjadi satu kesadaran yang agung. Itu bukan persatuan. Teriak saya sambil mencari-cari sesuatu di sekitar saya untuk menghancurkan tabung itu. Itu adalah perbudakan. Kau mencuri nyawa mereka. Kami menyelamatkan mereka dari kehancuran diri mereka sendiri. Bayu, dokter itu berjalan menuruni tangga dengan langkah yang tenang. Dulu, kalian berperang karena perbedaan. Sekarang, di bawah kendali kami, kalian adalah sumber tenaga yang stabil. Kalian adalah keharmonisan dalam bentuk cair. Saya melihat sebuah tuas besar dengan peringatan berwarna merah di dekat kaki tabung kaca itu. Tulisannya berbunyi, "Pengosongan darurat. Jangan lakukan itu, Hama." Suara dokter itu berubah menjadi dingin dan mengancam. Jika kau menarik tuas itu, kau tidak hanya membunuh kami. Kau akan memutus aliran simulasi kejutaan manusia yang masih tertidur. Mereka akan terbangun di dalam tangki mereka, melihat kenyataan dunia yang sudah hancur ini, dan mereka akan mati dalam ketakutan yang luar biasa. Tangan saya sudah memegang tuas besi yang dingin itu. Keringat bercampur darah menetes dari dahi saya. Biarkan mereka bangun. Teriak saya dengan suara pecah. Lebih baik mati sebagai manusia yang sadar daripada hidup selamanya sebagai baterai mesin kalian. Kau egois, Bayu. Kau ingin menghancurkan surga yang kami ciptakan untuk mereka hanya karena kau merasa sakit. Dokter itu kini berada hanya beberapa meter dari saya. Tangannya yang panjang dengan kuku-kuku logam mulai terangkat. Di saat itulah saya mendengar suara itu lagi. Suara istri saya, Sari. Tapi kali ini bukan dari layar monitor.
Suara itu terdengar dari dalam tabung kaca raksasa itu. Jutaan suara manusia berbisik serempak di dalam kepala saya, menciptakan sebuah harmoni yang menyakitkan. Bayu, lepaskan kami. Tarik tuasnya, biarkan kami pulang ke tanah. Air mata saya mengalir deras. Mereka ingin bebas. Mereka ingin diistirahatkan. Maafkan aku, bisik saya dengan seluruh berat tubuh saya. Saya menarik tuas itu ke bawah. Krek. Suara gesekan logam yang memekakan telinga bergema. Lampu-lampu di dalam ruangan itu mulai berkedip merah dengan liar. Sirena peringatan meraung-raung, lebih keras dari sebelumnya. Tidak, teriak dokter monster itu. Dia menerjang ke arah saya dengan amarah yang meledak. Namun, terlambat. Cairan emas di dalam tabung raksasa itu mulai berputar-putar, seperti pusaran air, dan retakan mulai muncul di permukaan kaca tebal tersebut. Krak! Retakan di kaca tabung raksasa itu menjalar seperti jaring laba-laba yang haus akan kebebasan. Cairan emas yang tadinya tenang kini berbuih, mengeluarkan tekanan yang tak terbendung. Dokter monster itu terpaku, tangannya yang bersisik logam menggantung di udara. Untuk pertama kalinya, saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya duga ada pada makhluk seperti mereka. Rasa takut. Apa yang telah kau lakukan, hama bodoh? Raungnya. Suaranya pecah menjadi distorsi elektronik yang menyakitkan telinga. Kau telah memutus rantai kehidupan dunia ini. Bukan kehidupan, sahut saya sambil terengah-engah, bertahan di antara getaran lantai yang semakin hebat. Tapi penjara. Tiba-tiba, tabung itu meledak. Boom. Bukan suara ledakan api, melainkan ledakan tekanan udara dan cairan yang sangat kuat. Saya terlempar ke dinding, punggung saya menghantam panel sirkuit hingga percikan listrik menyambar-nyambar pakaian saya. Cairan emas itu tumpah ruah, membanjiri lantai ruangan inti. Dan disitulah keajaiban sekaligus kengerian itu terjadi. Otak raksasa yang tadi mengapung kini terjatuh ke lantai, berdenyut-denyut lemah tanpa perlindungan cairan nutrisinya. Dari otak itu keluar pancaran cahaya putih yang sangat terang, menyinari setiap sudut ruangan yang gelap. Dalam cahaya itu, saya melihat bayangan-bayangan manusia. Ribuan, mungkin jutaan jiwa yang tadi terperangkap, kini terbang keluar seperti butiran debu yang bersinar. Saya melihat mereka melintas di depan saya. Ada wajah-wajah tua, anak-anak, dan pria-pria yang mengenakan pakaian dari zaman yang berbeda-beda. Bayu. Sebuah bayangan lembut berhenti tepat di depan saya. Itu adalah Sari. Dia tidak lagi terlihat seperti gambar di layar monitor yang dipenuhi kabel. Dia terlihat nyata, bercahaya, dan penuh kedamaian. Di sampingnya, Arka kecil memegang tangannya. "Terima kasih," bisik Sari. Suaranya terdengar seperti angin sepoi-sepoi di tengah padang rumput yang dulu sering kami kunjungi. Akhirnya kami bisa tidur dengan tenang. "Jangan pergi," teriak saya, mencoba menggapai mereka. Namun tangan saya hanya menembus cahaya itu. "Waktumu belum tiba, Bayu." Sari tersenyum sedih. "Kau harus bangun. Bangunlah untuk menceritakan kepada mereka bahwa kita pernah ada." Cahaya itu tiba-tiba meledak menjadi bola energi yang menelan seluruh ruangan. Saya merasa tubuh saya ditarik oleh kekuatan vakum yang luar biasa. Suara jeritan makhluk-makhluk monster itu perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Dunia seakan berputar. Saya merasa jatuh ke dalam jurang yang tak berdasar, melewati lapisan-lapisan kegelapan yang pekat. Unit 4212. Kehilangan sinyal. Sistem simulasi hancur total. Ribut gagal. Biomasa menolak integrasi. Suara-suara robotik itu menjadi kata-kata terakhir yang saya dengar.
sebelum semuanya menjadi benar-benar hitam. Saya tidak tahu berapa lama saya berada dalam kegelapan itu. Mungkin sedetik, mungkin 1000 tahun. Namun perlahan-lahan, saya mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Rasa sakit, bukan rasa sakit karena operasi atau sapaan dingin robot, melainkan rasa sakit fisik yang nyata. Saya merasakan jari-jari kaki saya menyentuh sesuatu yang lembut, rumput, dan ada bau yang sangat kuat di hidung saya. Bukan bau karbol, bukan bau oli, itu adalah bau tanah basah setelah hujan. Saya membuka mata saya sedikit demi sedikit. Langit di atas saya tidak lagi tertutup mesin raksasa. Langit itu berwarna abu-abu gelap, pertanda fajar akan segera tiba. Saya mencoba duduk, dan saat itulah saya menyadari bahwa saya tidak lagi berada di rumah sakit atau menara besi itu. Saya berada di tengah sebuah reruntuhan kota yang sudah hancur total. Gedung-gedung tinggi yang saya kenal kini hanya tinggal kerangka beton yang ditumbuhi tanaman merambat yang liar. Mobil-mobil berkarat terjepit di antara retakan aspal. Dunia ini sudah lama mati. Saya melihat ke tangan saya. Kulit saya keriput, penuh dengan lubang bekas selang yang kini mulai mengering. Saya benar-benar terbangun. Saya adalah salah satu dari hama yang tersisa di permukaan bumi yang sudah hancur ini. Namun, saat saya melihat ke arah cakrawala, saya melihat titik-titik cahaya kecil mulai bermunculan dari balik reruntuhan gedung-gedung lain. Satu persatu sosok manusia yang kurus dan pucat mulai merangkak keluar dari lubang-lubang bawah tanah. Mereka terbangun, kita semua terbangun. Saya berdiri dengan kaki yang gemetar hebat. Di sekeliling saya, sosok-sosok manusia yang tampak seperti mayat hidup mulai bermunculan dari balik puing-puing beton. Mereka adalah orang-orang yang tadi saya lihat dalam tangki. Orang-orang yang selama ini menjadi baterai bagi mesin-mesin monster itu. Wajah-wajah mereka kosong. Ada yang menangis tanpa suara, ada yang hanya menatap langit dengan mulut ternganga. Kami semua seperti bayi yang baru dilahirkan ke dalam dunia yang sudah hancur. Tidak ada lagi suara deru mesin. Tidak ada lagi bisikan simulasi yang manis. Yang ada hanyalah suara angin yang bersiul di sela-sela kerangka gedung pencakar langit. Kita bebas. Suara itu berasal dari seorang wanita tua di dekat saya. Tubuhnya hanya dibalut kain lusuh yang menyerupai jubah rumah sakit. Saya tidak bisa menjawab, apakah ini yang dinamakan kebebasan? Berdiri di atas pusara peradaban manusia yang sudah lama musnah, saya mulai berjalan, menyeret kaki saya di atas aspal yang sudah hancur menjadi kerikil. Saya mencari tanda-tanda kehidupan lain, atau mungkin sisa-sisa dari apa yang dulu saya sebut rumah. Namun, semakin jauh saya berjalan, semakin saya menyadari bahwa rumah sakit tempat saya terbangun tadi hanyalah satu dari ribuan pabrik penyulingan yang tersebar di seluruh bumi. Tiba-tiba, bumi di bawah kaki saya bergetar lagi. Namun kali ini, getarannya berbeda. Bukan dari mesin, melainkan dari sesuatu yang besar yang jatuh dari langit. Duar, sebuah kapal terbang tanpa sayap salah. Satu dari kapal ubur-ubur logam. Itu jatuh menghantam sebuah gedung beberapa blok dari tempat saya berdiri. Kapal itu terbakar, mengeluarkan asap hitam yang membumbung tinggi. Tanpa inti energi yang tadi saya hancurkan, teknologi makhluk-makhluk itu mulai rontok satu persatu. Lihat, teriak seseorang sambil menunjuk ke langit. Mesin raksasa yang menutupi atmosfer yang tadinya berputar pelan memancarkan cahaya ungu, kini mulai pecah. Kepingan-kepingan logam sebesar lapangan bola mulai berjatuhan, terbakar oleh gesekan udara saat mereka memasuki atmosfer bawah. Di balik lubang-lubang mesin yang hancur itu, untuk pertama kalinya, setelah entah berapa ratus tahun, sinar matahari yang asli
mulai menembus masuk. Cahaya itu berwarna jingga kemerahan. Hangat, sangat hangat, hingga membuat kulit saya yang pucat terasa perih namun hidup. Itu matahari, bisik saya dengan air mata yang kembali mengalir. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Dari kehauan, saya mendengar suara derap langkah yang berirama. Dung, dung. Bukan robot laba-laba, bukan juga dokter monster. Itu adalah pasukan penjaga darurat yang masih memiliki sisa energi cadangan. Mereka keluar dari terowongan-terowongan bawah tanah, memegang senjata yang memancarkan cahaya merah. Mereka tidak lagi mencoba menangkap kami untuk dijadikan bahan bakar. Mereka datang untuk memusnahkan sisa-sisa hama yang telah merusak sumber daya mereka. Mereka akan membunuh kita semua, teriak pria di samping saya dengan panik. Orang-orang mulai berlari kocar-kacir. Namun, kemana kami bisa pergi? Kami adalah manusia-manusia lemah yang ototnya sudah menyusut karena terlalu lama berada di dalam cairan. Kami adalah sisa-sisa zaman dahulu yang dipaksa menghadapi pemangsa dari masa depan. Saya melihat sebuah tiang besi yang tajam di dekat reruntuhan mobil. Saya memungutnya. Rasa sakit di bahu saya masih terasa. Namun, amarah di dalam dada saya jauh lebih besar. "Jangan lari," teriak saya sekuat tenaga, meski suara saya masih parau. "Jika kita harus mati di sini, setidaknya kita mati sebagai manusia, bukan sebagai bahan bakar." Beberapa orang berhenti berlari. Mereka melihat ke arah saya, lalu melihat ke arah pasukan monster yang semakin mendekat. Keberanian adalah sesuatu yang menular, bahkan di ambang kepunahan sekalipun. Satu persatu mereka mulai mengambil batu potongan besi atau apa saja yang bisa dijadikan senjata. Kami berdiri berjejer di jalanan yang hancur itu, menghadap ke arah pasukan makhluk tanpa wajah yang kini sudah berada di ujung jalan. Sinar matahari yang baru muncul itu berada di belakang kami, menciptakan bayangan panjang manusia yang tampak perkasa di atas tanah yang tandus. "Demi mereka yang sudah menjadi asap," teriak saya sambil mengangkat tiang besi. Saya tinggi-tinggi. "Demi manusia," sahut mereka serempak. Pasukan monster itu mulai mengangkat senjata mereka. Cahaya merah mulai terkumpul di ujung larasnya. Keheningan sesaat terjadi, seolah-olah dunia menahan napas untuk menyaksikan benturan terakhir antara pencipta dan ciptaannya. Pasukan monster itu melepaskan tembakan pertama mereka. Cahaya merah melesat membelah udara, menghantam aspal di dekat kaki kami hingga meledak. Namun, tidak ada satupun dari kami yang mundur. Rasa takut yang selama puluhan tahun dihisap oleh mesin-mesin itu, kini telah berubah menjadi keberanian yang murni. "Serbu!" teriak saya. Kami berlari menerjang, bukan dengan strategi militer yang hebat, melainkan dengan naluri bertahan hidup yang paling purba. Saya melihat seorang pria tua menghantamkan batu besar ke kepala makhluk penjaga, sementara yang lain menjatuhkan robot laba-laba dengan tangan kosong. Saya berhadapan dengan salah satu monster yang mengenakan jubah bedah yang sudah robek. Dia mencoba menusukkan jarum raksasa ke dada saya, namun saya menghindar dan menghujamkan tiang besi saya tepat ke bagian dadanya yang berongga. Cairan hitam menyembur keluar. Namun kali ini, saya tidak merasa jijik. Saya merasa bebas. Pertempuran itu berlangsung sangat kacau. Banyak dari kami yang tumbang, lenyap, menjadi abu terkena tembakan energi. Namun bagi setiap manusia yang jatuh, dua manusia lain muncul dari lubang-lubang bawah tanah untuk menggantikannya. Rupanya, jutaan manusia di seluruh distrik ini telah terbangun. Pabrik itu benar-benar telah lumpuh total. Tiba-tiba, sebuah getaran maha dahsyat mengguncang bumi. Kami semua terhenti, termasuk para monster itu. Kami melihat ke arah langit.
Mesin raksasa yang menutupi atmosfer itu mulai runtuh sepenuhnya. Bagian-bagian besarnya mulai jatuh seperti hujan meteor yang membara. Salah satu kepingan raksasa jatuh tepat di atas pusat pabrik penyulingan, menghancurkan sisa-sisa menara besi itu dalam satu hantaman besar. Gelombang kejutnya melemparkan kami semua ke tanah. Debu putih menutupi pandangan saya. Dalam kesunyian setelah ledakan itu, saya mendengar suara jeritan elektronik yang panjang, lalu sunyi, benar sunyi. Ketika debu mulai menipis, saya melihat ke arah pasukan monster. Mereka semua tergeletak diam. Tubuh mereka yang bergantung pada energi dari inti pusat tidak lagi memiliki daya. Mereka hanyalah cangkang kosong tanpa nyawa. Saya bangkit dengan susah payah, menggunakan tiang besi saya sebagai tongkat. Saya melihat ke sekeliling. Dari ratusan orang yang tadi berdiri bersama saya, hanya tinggal beberapa puluh yang masih bisa berdiri. Kami saling berpandangan dalam diam. Tidak ada sorak-sorai kemenangan, hanya ada rasa lelah yang sangat dalam. Matahari kini sudah naik lebih tinggi. Cahayanya menyinari reruntuhan kota, memberikan warna pada dunia yang selama ini hanya memiliki warna hitam, abu-abu, dan biru elektrik. Saya berjalan menuju sebuah gundukan tanah di tepi jalan. Di sana, tumbuh sehelai rumput kecil yang berwarna hijau pucat. Sangat kecil, namun sangat kuat. Saya berlutut di depannya, menyentuh daunnya yang halus dengan ujung jari saya yang gemetar. "Kita masih di sini," bisik saya. "Kita bukan hama. Kita adalah benih." Nama saya adalah Bayu. Saya tidak tahu tahun berapa sekarang. Saya tidak tahu apakah kami bisa bertahan hidup di dunia yang sudah hancur ini. Tidak ada lagi rumah sakit, tidak ada lagi kenyamanan simulasi, dan tidak ada lagi kepastian tentang hari esok. Namun, saat saya melihat orang-orang mulai berkumpul, saling membantu mengobati luka, dan berbagi sisa-sisa air bersih, saya tahu satu hal. Gema di lorong-lorong rumah sakit itu sudah berhenti. Tidak akan ada lagi yang berteriak, "Tolong, jangan operasi saya." Karena mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang memperlakukan kami sebagai bahan bakar. Kami akan membangun kembali dunia ini, bukan dengan kabel dan mesin, melainkan dengan tangan dan hati manusia yang nyata. Langit di atas saya kini benar-benar biru. Sebuah warna yang dulu hanya ada dalam simulasi. Namun sekarang, saya bisa merasakannya langsung di bawah kelopak mata saya. Kami adalah manusia dan kami telah pulang.